tim terapis dan selamat pagi ibu-ibu semua. Jadi hari ini kita berkumpul lagi di sini sesuai dengan kontrak jadwal yang sudah kita sepakati pada minggu lalu. Jadi hari ini kita masuk ke sesi ketiga, yaitu melakukan cara mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan. Pada minggu lalu kita sudah melakukan sesi 2, yaitu cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Nah, karena di sini kita sudah saling kenal dan ibu-ibu juga sudah memakai papan nama, maka saya persilakan tim terapis yang lainnya untuk memakai papan namanya juga. Untuk Sarah, Sharon, dan Diah, silakan dipakai papan namanya. Nah, karena pada minggu lalu kita sudah melakukan sesi kedua, yaitu cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, dan ibu-ibu juga sudah berjanji untuk menerapkannya, untuk melakukannya juga ketika halusinasinya itu datang. Maka hari ini saya akan menanyakan bagaimana perasaan dan pengalaman ibu ketika melakukan cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik tersebut. Kita mulai dari Ibu Tarma. Baik, Ibu Tarma, bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Baik. Baik. Nah, bagaimana, Bu? Apakah sudah diterapkan cara pengontrolan halusinasinya, Bu? Sudah. Bagaimana yang Ibu rasakan? Udah agak mendingan, udah nggak dengar suara-suara lagi. Oh iya, bagus ya Ibu, karena sudah mau mendingan juga. Kita lanjutkan ke Ibu Putri. Bagaimana perasaannya hari ini, Bu? Perasaannya biasa aja. Ibu sudah menerapkan pengontrol halusinasi dengan cara menghardik? Udah, cuman kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau. Nah, kalau kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau, Ibu latih terus, Bu, sampai suaranya itu benar-benar nggak muncul lagi nanti ya. Ya, Ibu sangat bagus sudah mau berbagi pengalamannya, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Lilis. Selamat pagi, Bu Lilis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Baik. Apakah Ibu sudah menerapkan cara pengontrolan halusinasinya? Sudah. Sudah. Jika sudah, bagaimana, Bu, perasaannya setelah melakukan itu? Halusinasi ini penglihatan saya jadinya berkurang, udah nggak lihat yang aneh-aneh lagi. Oh iya, bagus ya Ibu, sudah melakukannya dengan baik. Selanjutnya kita lanjutkan ke Ibu Salwa. Bagaimana, Bu, perasaannya hari ini, Bu? Masih segitu-segitu aja. Oh, masih segitu-segitu saja. Apakah Ibu sudah menerapkan cara pengontrolan halusinasi dengan menghardik? Sudah, tapi suaranya itu masih muncul. Masih muncul. Nah, kalau masih muncul, Ibu latih terus, Bu, ya, agar suaranya itu bisa menghilang sedikit demi sedikit. Nah, baik, karena di sini ibu-ibu semua sudah menerapkannya dan sudah melakukannya, maka hari ini kita lanjut ke sesi 3, yaitu mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan. Jadi di sini bertujuan untuk mencegah agar halusinasi itu tidak muncul lagi, gitu. Di sini saya mempunyai aturan main. Yang pertama, ibu-ibu di sini ketika nanti ingin izin meninggalkan ruangan ini atau meninggalkan kegiatan ini, maka ibu-ibu harus izin kepada saya selaku pemimpin di sini. Yang kedua, di sini kami membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk melakukan kegiatan ini, dan saya harapkan ibu-ibu semua melakukan kegiatan ini dari awal hingga akhir. Nah, di sini di sesi 3, cara mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan itu benar-benar bermanfaat ya Bu, karena di sini ketika kita melakukan kegiatan yang terjadwal itu akan mencegah munculnya halusinasi itu sendiri. Nah, di sini juga ada yaitu 2 cara mengontrol halusinasi. Yang pertama itu waktu kita pelajari minggu lalu mengontrol halusinasi dengan cara menghardik, dan minggu ini mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan. Jadi saya di sini juga ingin tahu kegiatan sehari-hari apa sajakah yang biasanya ibu-ibu lakukan. Nah, kita mulai dari Ibu Tarma dulu ya Bu ya. Untuk Ibu Tarma, biasanya kegiatan sehari-hari yang dilakukan apa saja ya Bu? Bisa disebutkan. Biasanya baru bangun tidur itu duduk dulu, habis itu tarnya nyapu, bersih, terus mandi, baru makan, terus minum obat. Ya, bagus ya Ibu sudah mau menyebutkan kegiatan sehari-harinya. Sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Putri. Ibu bisa disebutkan Bu kegiatan
dilakukan? Kalau saya bangun tidur, habis itu mandi, makan, minum obat, istirahat. Oh ya, bagus ya Ibu sudah mau menyebutkan kegiatan sehari-harinya. Sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Lilis. Untuk Ibu Lilis biasanya apa saja Bu kegiatan sehari-hari yang dilakukan? Pertama itu bangun tidur, cuci muka dulu, terus minum air putih, makan, habis itu bersih-bersih di rumah, habis itu minum obat. Ya, bagus ya Ibu sudah mau menyebutkan. Sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Salwa. Untuk Ibu Salwa bisa disebutkan Bu, apa saja kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan? Biasanya bangun tidur, habis itu saya bersih-bersih dulu, habis itu makan, mandi, minum obat. Itu saja ya Ibu. Ya. Ya, sangat bagus ya Ibu sudah mau menyebutkan kegiatan sehari-harinya. Nah, karena Ibu-ibu di sini juga semuanya sudah menyebutkan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan, maka saya juga ingin tahu jam berapa sih Ibu-ibu melakukan itu. Kita mulai dari Ibu Tarma. Ibu Tarma, biasanya jam berapa Ibu bangun tidur, Bu? Kalau saya bangun tidur biasanya jam 6. Jam 6, baik. Untuk Ibu Putri biasanya jam berapa, Bu? Kalau saya bangun tidur itu jam 6:30. Setengah 7, baik. Untuk Ibu Lilis, jam berapa biasanya bangun tidur, Bu? Saya bangun jam 7. Iya, baik. Untuk Ibu Salwa biasanya jam berapa Ibu bangun tidurnya? Saya bangun tidur jam 6. Jam 6. Nah, biasanya setelah bangun tidur kan pasti ibu-ibu di sini bersih-bersih ya. Biasanya ibu-ibu ini jam berapa sih bersih-bersih? Dari Ibu Tarma, biasanya Ibu Tarma jam berapa bersih-bersih ya, Ibu? Bersih-bersih ya habis bangun tidur langsung bersih-bersih jam 6:10. Oh iya. Untuk Ibu Putri biasanya jam berapa Ibu bersih-bersihnya? Kalau saya bersih-bersihnya jam berapa ya? 6:30 lebih lah, 6:30. Oh, setengah 7 lebih, baik. Untuk Ibu Lilis biasanya jam berapa bersih-bersih Ibu? Jam setelah bangun tidur tuh jam 7:10. Oh iya, baik. Dan untuk Ibu Salwa jam berapa biasa bersih-bersih Bu? 6:30 biasanya saya bersih-bersih. Oh, setengah 7, baik. Nah, biasanya kan habis bersih-bersih itu pasti berkeringat kan, capek. Nah, di sini ibu-ibu pasti mandi. Saya juga ingin tahu ibu-ibu di sini mandinya biasanya jam berapa. Untuk Ibu Tarma biasanya mandinya jam berapa, Bu? Oh, kalau mandi jam 8. Oh, jam 8, baik. Untuk Ibu Putri biasanya mandinya jam berapa, Bu? Jam 8 lebih lah saya mandi. Oh, jam 8 lebih, baik. Untuk Ibu Lilis jam berapa biasanya mandi, Bu? Saya jam 8. Jam 8, baik. Dan untuk Ibu Salwa jam berapa biasanya mandi, Bu? Saya mandi jam Ya. 8. Jam 8, baik. Nah, karena seperti biasa kita juga di sini dapat makan pagi itu jam 8.30. Nah, biasanya tuh habis dapat makan pagi itu biasanya kita minum obat. Ibu-ibu semua di sini minum obatnya setelah dapat makan atau ada selama waktu berapa jam atau berapa menit gitu. Saya ingin tahu juga ya, Bu. Kalau dari Ibu Tarma biasanya minum obatnya bagaimana, Bu? Habis makan. Habis makan langsung ya. Kira-kira jam berapa, Ibu? Jam berapa ya? Setengah 9. Setengah 9, baik. Untuk Ibu Putri biasanya jam berapa, Bu, minum obatnya? Habis makan kan langsung minum obat jam 8:30 lah. Iya, baik. Untuk Ibu Lilis biasanya jam berapa minum obat, Ibu? Jam setengah 9. Iya, baik. Dan untuk Ibu Salwa biasanya jam berapa minum obat, Ibu? Jam segitu lah, kira-kira setengah 9-an. Oh, setengah 9-an, baik. Nah, biasanya habis minum obat ini ibu-ibu itu ada ngapain ya, Bu? Setelah minum obat, mungkin ada kegiatan atau apapun, bisa Ibu ceritakan ya, Bu? Untuk Ibu Tarma biasanya setelah minum obat, Ibu biasanya ngapain, Ibu? Kalau saya habis minum obat biasanya duduk aja lagi. Oh, duduk aja, baik. Untuk Ibu Putri biasanya setelah minum obat ngapain, Ibu? Diam aja, duduk, nggak ngapa-ngapain. Oh iya, baik. Untuk Ibu Lilis biasanya ngapain, Bu, setelah minum obat? Duduk-duduk biasa, nonton TV. Oh, nonton TV, baik. Dan untuk Ibu Salwa biasanya setelah minum obat ngapain, Ibu? Duduk-duduk aja saya istirahat, nyender. Oh, seperti itu.
Nah, karena di sini ibu-ibu semuanya rata-rata tidak ada kegiatan yang sangat signifikan setelah minum obat, maka nanti di jam 10.30 itu atau jam setengah 11 akan saya masukkan latihan napas dalam Bu ya, untuk mengurangi ketegangan. Nah, selanjutnya setelah kita melatih nafas dalam, biasanya sesuai jadwal itu ibu dapat makan siang kan ya. Nah, setelah dapat makan siang, di sini ibu-ibu ada yang suka tidur siang? Ada. Nah, kita mulai dari Ibu Tarma dulu ya Bu. Biasanya ibunya jam berapa tidur siang Bu? Saya jarang biasanya tidur siang. Paling kalau tidur siang ya dari jam 12. 12, baik. Untuk Ibu Putri biasanya berapa Bu? Ibu suka tidur siang? Suka tidur siang itu biasanya jam setengah 1. Setengah 1, baik. Untuk Ibu Lilis biasanya jam berapa Ibu tidur siang? Saya kadang-kadang tidur siang kurang lebih jam setengah 1-an. Iya, baik. Dan untuk Ibu Salwa biasanya jam berapa tidur siang Ibu? Jam setengah 1-an. Setengah 1-an, baik. Nah, karena rata-rata ibu-ibu juga di sini bisa tidur siang atau biasanya tidur siang, dan setelah itu biasanya ibu-ibu istirahat nih. Setelah istirahat, ibu-ibu gini, sesuai jadwal yang telah kita sepakati minggu lalu, bahwa di jam 3 itu kita melaksanakan pengontrolan halusinasi dengan cara menghardik. Nah, setelah itu biasanya ibu-ibu juga mendapatkan jeda untuk istirahat, lalu ibu-ibu biasanya tuh mandi. Nah, biasanya itu ibu-ibu tuh mandi jam berapa Bu? Saya ingin tahu dari Bu Tarma biasanya mandinya jam berapa ya Bu? Mandi biasanya ya jam setengah 4 lah. Setengah 4, baik. Untuk Ibu Putri biasanya mandinya jam berapa Bu? Jam 4 udah mandi. Oh, jam 4 udah mandi, baik. Untuk Ibu Lilis biasanya jam berapa udah mandi Bu? Setengah 4-an. Setengah 4-an, baik. Dan untuk Ibu Salwa biasanya jam berapa mandi Bu? Jam 4. Jam 4. Baik, selanjutnya itu ada makan Bu ya, lagi makan di sore harinya. Itu jam berapa biasanya ibunya makan ya? Kita mulai dari Ibu Sarma lagi. Karena jadwalnya sudah terjadwal untuk makan malamnya jam 8, maksud saya jam 6. Maka setelah makan itu biasanya ibu-ibu itu langsung istirahat semuanya. Ya, biasanya rata-rata ibunya itu istirahat jam berapa Bu? Dari Ibu Tarma, jam berapa biasanya istirahat Bu? Saya tidur ya jam 9 ya. Jam 9, baik. Untuk Ibu Putri biasanya tidur jam berapa Bu? Jam 9. Jam 9 juga. Untuk Ibu Lilis tidur jam berapa biasanya Bu? Kadang 9 lebih, kadang jam 9 juga. Oh iya, baik. Dan untuk Ibu Salwa jam berapa biasanya tidur Ibu? Atau istirahat? Jam 9-an saya udah tidur biasanya. Oh, jam 9-an, baik. Nah, karena di sini ibu-ibu sudah mampu menyebutkan kegiatan yang dilakukan sehari-hari beserta dengan jamnya, maka selanjutnya kita akan menuliskannya di sebuah kertas. Nah, untuk itu, untuk fasilitator saya persilahkan untuk membagikan kertas kepada ibu-ibu di sini ya. Bisa dipersilahkan fasilitator untuk membagikan kertasnya. Nah, baik. Apakah di sini ibu-ibu semua sudah mendapatkan kertas? Sudah. Nah, jika ibu-ibu di sini sudah mendapatkan kertas, maka ibu-ibu sekarang tulis jam berapa ibu-ibu bangun, seperti itu. Seperti yang di depan, jam berapa ibu bangun, bersih-bersih, mandi, makan dan minum obat, latih nafas dalam, seperti itu ibu tulis ya Bu di kertasnya. Apakah bisa dimengerti Bu? Bisa ya, silakan ditulis ibu dulu jam berapa bangunnya, jam berapa mandinya. Di sini sudah selesai menulis Bu? Ya. Sudah. Nah,
jika sudah, bisa dipinggirkan dulu Bu ya kertasnya, karena kita akan melatih latihan nafas dalam untuk mengurangi ketegangan. Nah, jadi instruksinya di sini saya akan mempraktikannya dan ibu-ibu langsung memperagakannya juga ya Bu. Nah, yang pertama Ibu cari dulu posisi nyaman, lalu kakinya bersila, lalu kedua tangannya itu letakkan di atas paha. Lalu pejamkan mata dan ikuti instruksi dari saya. Ibu-ibu tarik nafas, tahan, hitungan 3, 2, 1, hembuskan. Tarik nafas lagi Bu, tahan, hitungan 3, 2, 1, hembuskan. Jadi nanti ketika ibu menarik nafas itu ibu rasakan perut ibu mengembang, dan ketika menghembuskan nafas maka perut ibu mengempis. Itu kalau ibu merasakan itu maka latihan nafas dalam yang ibu lakukan itu benar. Kita ulang Bu ya sekali lagi agar saya lihat apakah ibu-ibu di sini sudah benar melakukannya apa belum. Kita mulai lagi, tarik nafas, tahan, hitungan 3, 2, 1, hembuskan. Nah, ibu-ibu sekarang boleh membuka matanya lagi. Nah, jadi di sini ibu-ibu saya lihat sudah mampu untuk melakukannya dan sudah benar untuk melakukan latihan nafas dalamnya. Nanti ibu bisa mempraktikkan ini juga untuk mengurangi ketegangan yang ibu rasakan. Bisa dipahami Bu? Bisa. Nah, karena sudah bisa, maka sekarang kita lanjutkan lagi ke jadwal kegiatan yang sudah tadi ibu tulis. Nah, jadi di jadwal kegiatan yang tadi ibu sudah tulis, nanti akan ibu berikan huruf M ketika ibu bisa melakukannya tanpa diingatkan atau disuruh oleh perawat, dan ibu tuliskan huruf B ketika melakukannya tetapi diingat oleh perawat, dan ibu menuliskan huruf T ketika tidak bisa dilaksanakan atau tidak terlaksana. Nah, untuk itu saya akan memandu ibu-ibu satu persatu yang dimulai dari Ibu Tarma nantinya. Dan untuk kolidar saya dan fasilitator saya diharapkan nanti untuk membantu memandu ibu-ibu di sini ya. Sekarang saya akan bertanya mulai dari Ibu Tarma, bisa dibantu kolidar saya? Bisa dibantu. Nah, dari jadwal kegiatan yang sudah ibu buat, biasanya apa saja yang ibu lakukan secara mandiri Bu? Bangun tidur. Bangun tidur. Selain itu ada lagi yang ibu lakukan mandiri Bu? Bersih-bersih, terus mandi. Oh ya, jika itu yang sudah ibu lakukan secara mandiri, ibu berikan keterangan huruf M. Bisa dipandu. Nah, apakah ada yang ibu lakukan tetapi diingatkan dulu oleh perawat Ibu? Minum obat. Minum obat. Selain itu ada lagi Bu? Ini latihan napas dalam. Ya. Terus itu aja. Itu aja, maka diberi huruf B. B. Dan apakah ada yang tidak terlaksana Ibu? Jika tidak ada yang tidak ada. Nah, jika tidak ada yang tidak terlaksana maka jangan diberi huruf T ya Ibu. Nah, terima kasih Bu, udah bagus ya, udah bisa menyusun. Sekarang saya lanjutkan ke Ibu Putri. Untuk itu bisa dibantu Ibu Putrinya. Nah, untuk Ibu Putri, kegiatan apa saja biasanya yang Ibu lakukan sendiri Bu, sesuai jadwal yang telah Ibu buat? Bangun, bersih-bersih, mandi, makan. Ya, bisa diisi huruf M ya Ibu. Ini juga. Itu bisa mandiri? Bisa. Ya. Selanjutnya, apakah ada yang diingatkan oleh perawat Bu untuk melakukannya? Latihan napas dalam,
Sama biasanya kalau mandi sore itu diingatin sekali, aku udah suka lupa. Oh iya. Ayo Bu, kan ditulis huruf B karena masih diingatkan oleh perawat. Ya. Sudah. Apakah ada yang biasanya Ibu tidak laksanakan Bu dari jadwal kegiatan yang Ibu buat? Ya. Oh, tidak. Ya, sudah bagus ya Bu, bisa menyusun jadwal kegiatannya. Sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Lilis. Untuk Ibu Lilis, silakan fasilitator bisa dibantu ya. Untuk Ibu Lilis biasanya kegiatan apa saja yang biasa dilakukan secara mandiri Bu? Bangun tidur, bersih-bersih, mandi sama makan. Oh iya, bisa ditulis dengan huruf M Ibu. Ya. Apakah sudah Ibu? Sudah. Sudah. Nah, apakah ada kegiatan yang biasanya Ibu lakukan yang diingatkan oleh perawat, Bu? Latihan napas dalam aja. Latihan nafas dalam aja. Nah, bisa diberi huruf B ya, Ibu. Dan apakah ada yang tidak Ibu laksanakan? Tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada, maka udah segitu aja, Bu ya. Jadi Ibu udah bagus bisa menyusunnya sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke Ibu Salwa. Untuk Ibu Salwa bisa dibantu? Nah, untuk Ibu Salwa, kegiatan apa aja yang biasanya dilakukan sendiri, Bu? Bangun sendiri, bersih-bersih sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, makan siang juga sendiri, mandi bisa sendiri. Ya, maka diberi huruf M. Ya, silakan ditulis Ibu. Ini semua itu. M. Nah, sudah. Jika sudah, apakah ada yang masih diingatkan oleh perawat Ibu untuk melakukannya? Ya, minum obat sama latihannya saya suka lupa. Oh, suka lupa. Jadi ditulis huruf B, Bu ya, di keterangannya. Karena masih diingatkan oleh perawat. Nah, dan apakah ada yang tidak terlaksana, Ibu? Tidak. Nah, terima kasih Ibu Salwa sudah mau bisa menyusunnya ya, Bu ya. Sangat bagus. Dan untuk fasilitator silakan kembali tempatnya. Nah, karena di sini Ibu-ibu sudah bisa menyebutkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan dan sudah bisa menyusun jadwal kegiatannya juga. Maka sekarang saya minta ibu-ibu untuk membacakannya ya Bu ya, agar yang lain juga dengar. Nanti Ibu tuh bacakan dari jamnya, jam berapa, kegiatannya apa, apakah itu mandiri atau diingatkan oleh perawat. Nah, sekarang kita mulai dari Ibu Tarma. Silakan untuk Ibu Tarma bisa dibacakan ya Bu dengan keras. Bangun tidur jam 6. Saya biasanya bangun sendiri, terus bersih-bersih jam 6:10. Saya juga sendiri. Terus jam 7:30 mandi sendiri. Terus kalau makan bareng-bareng. Kalau minum obat jam 8:30 dibantu saya. Terus kalau latihan napas dalam dibantu jam 10, makan siang bareng jam 12, terus istirahat sama sekaligus menghardik jam 12:30, mandi jam 3:30 sendiri, terus makan malam bareng-bareng jam 6, terus istirahat jam 9 tidur. Ya, sangat bagus ya Ibu sudah mau membacakannya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Tarma. Kita lanjutkan kepada Ibu Putri. Untuk Ibu Putri silakan dibaca ya Ibu. Jam 6:30 bangun tidur, sendiri. Jam 7 tuh bersih-bersih sendiri. Jam 8 mandi sendiri. Jam 8:30 makan sama minum obat sendiri. Terus kalau yang jam 10 itu latihan napas dalam cuman diingetin. Terus jam 12 makan siang bareng-bareng mandiri. Terus untuk jam 12:30 itu istirahat dan menghardik, kadang-kadang diingetin. Jam 4 itu mandi karena suka lupa jadi diingetin. Terus jam 6 itu makan malam sendiri.
jam 9 istirahat sendiri. Ya, bagus ya Ibu sudah mampu menyebutkannya dan mampu menyebutkannya membacakannya di depan kita semua. Beri tepuk tangan untuk Ibu Putri. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Ibu Lilis. Untuk Ibu Lilis silahkan dibaca Ibu. Jam 7 bangun tidur sendiri, jam 7.30 bersih-bersih sendiri, jam 8 mandi sendiri, jam setengah 9 makan dan minum obat sendiri, jam 10 latihan nafas dalam masih diingatkan, jam 12 makan siang mandiri, jam 1 istirahat dan menghardik sudah bisa mandiri, jam setengah 4 mandi mandiri, jam 6 makan malam mandiri, dan jam 9 istirahat mandiri. Ya, bagus ya Ibu Lilis. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Lilis. Dan yang terakhir Ibu Salwa, silakan dibacakan Ibu. Jam 6 bangun tidur mandiri, jam setengah 7 bersih-bersih mandiri, jam 8 mandi mandiri, jam setengah 9 tuh makan, terus itu minum obat, diingetin karena saya suka lupa. Itu jam 10 saya latihan nafas dalam, diingetin juga. Jam 12 makan siang bareng-bareng mandiri, jam setengah 1 istirahat sama latihan menghardik. Terus itu jam 4 mandi sendiri, jam 6 makan malam, terus istirahat jam 9 sendiri. Ya, bagus ya Ibu sudah bisa menyebutkannya. Yuk tepuk tangan untuk Ibu Salwa. Nah, karena di sini ibu-ibu sudah mampu menyebutkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan beserta jamnya, sudah mampu melatih nafas dalam, dan sudah bisa menyusun serta membacakannya, maka sekarang saya akan meminta untuk mereview ulang. Tadi kan saya sempat bilang itu ada 2 cara untuk mengontrol halusinasi yang sudah kita lakukan di minggu lalu dan hari ini. Nah, sekarang saya meminta untuk Ibu Sarma untuk menyebutkannya apa saja 2 cara untuk mengontrol halusinasi itu. Silakan Ibu Sarma. Yang pertama itu dengan cara menghardik, terus yang kedua itu dengan cara mengikuti kegiatan. Ya, sangat bagus ya Ibu, sudah benar. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Ibu Putri. Bagaimana Bu 2 cara untuk mengontrol halusinasi? Yang pertama itu ada dengan cara menghardik, terus sekarang melakukan kegiatan. Ya, bagus ya Ibu, sudah benar. Sekarang kita lanjutkan ke Ibu Lilis. Apa saja Bu 2 cara untuk mengontrol halusinasi yang sudah tadi saya jelaskan? Yang pertama itu menjadwalkan kegiatan harian kayak sekarang, dan ada juga menghardik. Ya, betul Ibu, sangat betul ya. Sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Salwa. Untuk Ibu Salwa bisa disebutkan Bu cara mengontrol halusinasinya? Cara mengontrol halusinasi itu ada 2 yang diajarin. Yang pertama menghardik, sama yang sekarang melakukan jadwal kegiatan. Ya, betul sekali Bu. Nah, karena di sini sudah hampir 20 menit dan kegiatannya juga sudah selesai, maka saya juga ingin tahu bagaimana perasaan ibu-ibu semua ketika hari ini melakukan kegiatan ini. Kita mulai dari Ibu Tarma. Bagaimana Bu perasaannya setelah mengikuti kegiatan hari ini? Sangat senang karena selain itu juga saya dibantu buat jadwal kegiatan. Ya, baik, terima kasih Bu Tarma atas pendapatnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke Ibu Putri. Bagaimana Ibu perasaannya setelah mengikuti kegiatan hari ini? Perasaannya senang, terus tidak senang aja. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Putri. Selanjutnya kita lanjutkan ke Ibu Lilis. Bagaimana Bu setelah kita melakukan kegiatan hari ini? Senang bisa ketemu sama perawatnya, sama teman-teman juga senang. Iya, baik. Terima kasih Bu Lilis. Dan selanjutnya Ibu Salwa, bagaimana Bu setelah kita melakukan kegiatan hari ini? Apa ada yang Ibu rasakan atau kesan-kesannya bagaimana Bu? Saya senang, jadinya kegiatan saya tuh teratur, terjadwal kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Salwa. Nah, sekarang kita berikan tepuk tangan kepada diri kita sendiri karena sudah menjalani kegiatan hari ini dengan sangat baik. Mari kita tepuk tangan. Nah, jadi kegiatan hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi di tempat ini
2021 jam 9. Jadi karena sudah semua, karena ibu-ibu juga sudah bisa menyebutkan kegiatan sehari-harinya, ibu-ibu juga sudah bisa melakukan latihan nafas dalam, sudah bisa menyusun jadwal kegiatan, serta sudah bisa membacakannya, maka saya cukupkan